Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. RLI Roadshow 104 yang berada di Sulut, dan kali ini orang berada di SMP Negeri 1 Bitung dengan terobosan RMI Mata Go to School. Nah, kali ini dengan program layanan pemeriksaan mata dengan program baru, kami turun ke sekolah-sekolah. Dan untuk itu kami akan wawancari Kepala Ketua Yayasan Umum Rumah Lukaku Indonesia dengan Nurse Faris. Bagaimana Nurse Faris terkait tentang RMI Go to School lewat GBM ini? Oke, terima kasih Nesri. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kota Bitung, Bapak Hengki Honandar SE, yang mana kemarin kita sudah mengadakan pertemuan dengan beliau dan kita sudah utarakan seperti apa program Gerakan Bersama Merawat Negeri. Dalam hal ini program yang kita eksekusi ini adalah program RLI Roadshow Kesehatan Primer 100 tempat yang ada di Sulawesi Utara, ya. Nah, di program roadshow ini karena ini kita hanya laksanakan skalanya skala kecil, kemudian levelnya kita level 1, maka kita hanya menurunkan pelayanan mata, ya, yang mana ini adalah salah satu program dari RMI Rumah Mataku Indonesia, yaitu salah satu programnya adalah Goes to School, ya, Goes to School. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, kita akan tracing di sekolah-sekolah dimulai dari SD, SMP sampai SMA, yang mana kita akan melihat apakah ada anak-anak yang mengalami gangguan mata diakibatkan karena gadget ataupun karena aktivitas lainnya. Yang mana juga sejalan dengan visi Bapak Wali Kota Kota Bitung, ya, Bapak Hengki Honandar kemarin, beliau sudah menyatakan juga bahwa beliau sudah mengirimkan aturan-aturan dari pemerintah Kota Bitung bahwasanya ada pembatasan anak-anak usia sekolah untuk dalam hal bermain gadget, ya, bermain HP. Itu sudah ada pemberitahuan dari Bapak Wali Kota, dan kemudian kemarin Bapak Wali Kota sudah mengingatkan juga kepada kita untuk terus aktif dalam hal memberikan edukasi tentang bahaya radiasi karena bermain HP, ya, agar supaya jangan sampai masih usia dini mata anak-anak ini sudah mengalami gangguan mata, ya. Kalau dari saya seperti itu, Nasri. Untuk kelangsungan ke depan, apakah ini hanya perdana di sini atau menjadi terobosan ke depan untuk terjadi terus-menerus di sekolah-sekolah ini? Ya, sesuai juga kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Waka Bidang Litbang, ya, Penelitian dan Pengembangan dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, bahwasanya kemarin kita sudah rapat, kita akan sudah membuat program ini supaya berkesinambungan, berkelanjutan, dan kita akan masuk ke semua sekolah-sekolah, bahkan sampai ke kampus. Kalau RLI Road to Campus itu nanti ada di bulan September, ya. Kita akan tracing itu di kelas anak-anak kuliah, ya. Kita akan tracing di situ dalam layanan mata, programnya RMI, ya. Jadi kita akan terus berkesinambungan ini, dan nanti hasilnya ini kita akan laporkan ke Bapak Wali Kota, ya, bahwasanya kita sudah turun di sekolah-sekolah dan kita akan kasih data ke Pak Wali Kota bahwa ini hasil tracing dari kami, agar supaya menjadi pegangan data buat Bapak Wali Kota bahwa kita sudah membatasi anak-anak sekolah bermain gadget ini. Ternyata datanya ada, dan apa ke depan untuk langkah ke depan mungkin yang lebih berkompeten atau dari dinas kesehatan, ya, yang lebih kompeten dalam hal menyusun program-program kesehatan ke depan. Kalau dari kami, dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, sebagai mendukung pemerintah dalam hal pelayanan-pelayanan apa yang bisa kami lakukan, ya, jadi sebatas ini yang kami akan laksanakan. Mungkin kalau lebih teknis, lebih rinci, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Ketua RMI, ya, Rumah Mataku Indonesia, ya. Mungkin Pak Kris bisa menjelaskan. Saya bersama dengan Ketua Rumah Mataku Indonesia, dengan Pak Kris. Pak Kris, tadi sudah sekitar berapa anak yang sudah dilayani, dan ada kasus apa yang mungkin yang kedapatan di lapangan tadi? Ya, baik, terima kasih.
dengan kegiatan seperti ini tadi yang mungkin mendaftar ada sekitar 300 sampai 400 siswa. Cuma karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan, karena tadi juga sudah mulainya dari jam 10, kemungkinan yang periksa hanya sekitar 200-an. Dari sekitar 200-an siswa tadi memang ada beberapa kasus yang mungkin jarang kita temukan. Yang pada umumnya kalau di optik atau rumah sakit itu masih jarang ditemukan karena otomatis dengan adanya kegiatan seperti ini kita juga ada edukasi dulu sebelum sosialisasi, sebelum pemeriksaan adakan sosialisasi dan edukasi. Jadi dengan adanya sosialisasi seperti itu ada keberanian dari siswa untuk menyampaikan, karena rata-rata seperti tadi ada beberapa kasus ternyata keluhan untuk refraksi mata mereka sudah terganggu, tapi setelah sampaikan ke keluarga atau orang tua itu tidak direspon, jadi istilahnya diabaikan. Nah itu sangat disayangkan karena kemungkinan besar dari kasus-kasus tadi itu sebenarnya dari SD mungkin ya. Dari SD dia sudah bermasalah, tapi baru sekarang diperiksa. Setelah kita telusuri, kami gali-gali informasi, ternyata banyak yang orang tua yang masih kurang memahami tentang kepedulian tentang mata ataupun kacamata. Karena banyak yang bilang, ada yang bilang jangan pakai kacamata nanti ketagihan atau apa, banyak istilah-istilah yang kita dapati di lapangan yang seharusnya itu penyampaiannya salah. Jadi edukasinya salah dalam arti mata sudah rusak tapi tidak memakai kacamata, itu istilahnya dari kami sendiri sangat disayangkan. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini kami bersyukur respon dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMP Negeri 1 yang sudah menerima kami, dan dengan data yang terkumpul tadi itu nanti kolaborasi juga dengan dinas sosial terkait Kota Bitung, karena dari Yayasan Rumah Lukaku sendiri kami akan memberikan kacamata gratis bagi siswa yang kurang mampu. Jadi memang yang diperiksakan tadi itu ada beberapa siswa yang sangat membutuhkan, itu dari yayasan akan memberikan kacamata gratis. Kemudian ada juga siswa-siswa yang mungkin harus disampaikan lagi ke guru-guru agar supaya bisa menginformasikan kepada keluarga, agar supaya lebih istilahnya lebih memperhatikan tentang kesehatan mata anak-anak tersebut. Karena dari 200-an siswa ini ada sekitar 75 siswa yang mata terganggu, istilahnya refraksi yang diharuskan atau direkomendasi untuk memakai kacamata. Mungkin sampai saat ini kasus-kasusnya ini masih bisa diatasi, dalam arti bisa kami berikan kacamata, tapi ada juga beberapa siswa yang nanti kalau ada informasi selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Tambahan sedikit, jadi kemarin kita sudah berkoordinasi juga dengan dinas sosial ya. Kemarin kita sudah kunjungi dinas sosial ya. Kemudian kita kemarin juga sudah kunjungi dinas pendidikan ya. Dan kemudian hari ini kita akan datang ke dinas kesehatan untuk kita berbicara ke depan seperti apa nanti program yang kita akan laksanakan supaya kita bisa berkontribusi bersama dengan tiga dinas ini, agar supaya memang kita mendukung program pemerintah ya dalam hal visi Bapak, salah satu program kerja dari Bapak Wali Kota Kota Bitung ya, dalam hal misinya yaitu membatasi penggunaan gadget terhadap bahaya mata anak-anak ya. Mungkin itu, Nasri. Ya, oke, baik, itulah statement dari Ketua RMI dan Ketua Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Untuk itu jangan lupa di teman-teman yang ada di sekolah, kami siap kunjungi sekolah Anda. Terima kasih. Shalom.